Halo, lo udah nemuin Alisa? Aduh bos, kami udah ngubek-ngubek jalanan yang ada di Jakarta bos. Kurang lebih 4 jam tapi belum ketemu juga bos. Lo cari yang becus dong. Gua kan bayar lo tuh nggak murah. Oke bos, kami akan kabari secepat mungkin sama bos. Jangan bego. Nyari satu orangnya nggak becus, gimana nyari 100 orang? Tante, tante. Tadi pas aku ketemu sama dia di depan orang-orang, aku langsung maki-maki dia. Karena dia kan yang menggagalkan pernikahan aku sama Evan. Kenapa tante kaget? Kenapa sih Nat sampai sekarang kamu masih aja benci sama Alisa? Memangnya dia salah apa sama kamu sampai kamu dendam kayak gini? Dia tuh gak pernah ngerebut siapapun dari sisi kamu kok. Tante, stop ya belain dia. Muak dengernya. Tante gak ngebelain siapa-siapa. Tante cuma pengen ngebuka hati kamu. Kamu tuh udah menzolimi Alisa, Natasha. Hah? Nggak kebalik. Bukannya dia yang menzolimi aku. Dia udah ngerebut Evan dari aku. Dan aku nggak jadi nikah sama Evan gara-gara dia. Cinta Evan itu cuma buat Alisa, Nat. Kamu gak bisa maksa orang untuk menerima cinta kamu. Itu kan masalah hati, masalah perasaan. Masa sih kamu mau nikah sama seseorang yang hatinya bukan buat kamu? Tante, tolong ya dengerin. Evan itu playboy. Dia pasti akan terus-terusan mencari siapa cinta sejatinya. Dan aku tahu, pasti pada akhirnya Evan akan merasa kalau cinta sejatinya adalah aku. Ya seorang playboy seperti Evan juga pasti akan menemukan cinta sejatinya. Dan apa yang dia cari, itu ada di Alisa, Nat. Tante, tolong ya, aku muak denger tante ngomong Alisa terus. Kalau tante sekali lagi ngebelain Alisa, aku nggak akan segan-segan ngusir tante dari rumah ini. Anak kok keras kepala kayak gitu. Persis banget kayak almarhum bapaknya. Aku harus mendatengin Evan sekarang juga. Dan kalau sampai aku ketemu sama anak kampung itu lagi, aku nggak akan mikir 2 kali untuk ngancurin hidupnya dia. Alisa, kamu di mana sih? Aku tuh bener-bener gak bisa jauh dari kamu, Sa. Nyiksa banget tau gak? Aku udah banyak ketemu macam-macam tipe cewek, tapi gak ada yang bikin aku sampai kayak orang gila gini. Kamu itu bener-bener beda, Sa. Cuman kamu yang bikin aku jadi tahu arti cinta yang sesungguhnya. Pokoknya gue harus bisa menemukan Alisa. Gimana pun caranya. Saya mau kamu cari gadis yang bernama Alisa. Nanti saya akan kirim fotonya. Dan ingat satu hal. Jangan kamu sentuh dia. Bawa ke saya dalam keadaan sehat. Paham? Dasar sialan. Anak kampung itu bener-bener sialan. Evan ngapain sih pakai acara nyuruh orang untuk nyariin dia? Gila ya. Apa sih hebatnya tuh cewek? Nggak ada seujung kukunya dibandingin aku. Evan, kapan sih kamu buka mata kamu kalau kamu tuh nggak pantas ngejar-ngejar cewek kampung itu? Oke, terima kasih. Aku harus cari cara gimana supaya Evan gak nemuin Alisa lagi. Bisa hancur semua rencana aku gara-gara anak kampung itu. Kenapa sih otak aku buntu? Ayo dong Natasha, cepetan mikir. Natasha, kamu tuh gak pernah kehabisan akal. Sa, Abah tuh jadi nggak ngerti. Kenapa ya Mbak Natasha dendamnya nggak hilang-hilang sama kamu? Padahal kamu kan nggak pernah ngejahatin dia. Bah udah ya, abang gak usah ngomongin hal itu lagi. Alisa gak mau ngebahas Mbak Alisa capek. Sa,
Walaupun Mbak Natasha sudah berjasa sama kita, tapi kan bukan berarti dia harus semena-mena terus. Ada yang nyariin kamu tuh? Siapa, Bu? Saya, Sa. Karena saya benar-benar mau minta maaf atas kejadian tadi. Mbak Natasha nggak perlu minta maaf kok. Saya juga udah ngomong ngebahas masalah tadi pagi. Saya capek, Mbak. Sa, dengerin dulu penjelasan saya. Saya ngelakuin semua itu karena saya nggak bisa ngendalin emosi saya. Saya benar-benar nyesel. Dan akhirnya saya bela-belain sampai nyari alamat kamu di sini. Mbak juga nggak perlu ngelakuin hal itu kok, Mbak. Nggak ada yang perlu dimaafin juga. Perlu, Sa. Karena saya ingin kamu sama papa kamu kembali ke rumah saya. Bah, Abah, Sa, ayolah. Kamu sama papa kamu kembali ke rumah saya. Saya ingin banget menembus semua kesalahan-kesalahan saya. Mbak udah menghina Alisa. Mbak udah nuduh sesuatu yang gak Alisa pernah lakuin, Mbak. Pak, saya minta maaf atas itu semua. Saya ngelakuin itu karena jujur, saya cemburu sama Alisa. Mbak nggak perlu cemburu sama saya. Saya sadar kok siapa diri saya itu. Sa, saya sama sekali nggak tega ngelihat kamu sama papa kamu tinggal di tempat kumuh seperti ini. Udahlah, ayo kita kembali ke rumah saya. Kita obatin papa kamu. Papa kamu nggak akan pernah bisa sembuh kalau dia nggak dirawat dengan baik. Ya, Bah, kita berobat yuk. nanti kita beli obat untuk papa kamu di apotik. Ya, yuk. Sekarang beresin barang-barang kalian. Tapi Abah nurut aja. Kalau hati kamu menolak, Abah juga nurut. Lebih baik Abah tinggal di sini aja, Sa. Abah harus terus minum obat kan? Udah, Sa. Abah nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Yaudah Mbak. Kalau gitu saya mau balik lagi ke rumah Mbak Natasha. Karena saya pengen nyelamatin abah saya. Makasih ya, Sa. Makasih, Pak. Saya tahu kalian itu sangat baik. Kalian mau maafin saya? Tapi saya minta tolong satu hal Mbak. Apalagi, Sa? Mbak tolong jangan maki-maki saya lagi ya. Saya itu punya perasaan juga Mbak. Iya, Sa. Saya janji gak akan maki-maki kamu lagi. Maafin saya ya. Sekarang kita akan berkumpul bersama lagi. Acting aku emang gak pernah gagal. Oke banget. Lihat aja. Baru dirayu gitu aja mereka langsung takut. Dasar. Kalian emang blow on. Tikus-tikus kelaparan emang paling gampang masuk perangkap. Bu Tati. Makasih banyak ya Bu, saya sama Abah boleh numpang di sini. Tapi kami sepertinya akan balik lagi ke rumah Mbak Natasha. Iya, sama-sama. Alisa ambil barangnya bentar ya. Bu, maafkan kami kalau selama ini sudah merepotkan Ibu. Gak apa-apa Pak Sarwana. Ya udah, kalau kayak gitu kita pamit dulu ya, Bu. Terima kasih. Ya Neng, sama-sama. Tolong jagain Alisa sama Pak Sarwana baik-baik ya. Iya, Bah. Permisi, Bu. Halo. Lo udah nemuin Alisa? Aduh bos, kami udah ngubek-ngubek jalanan yang ada di Jakarta bos. Kurang lebih 4 jam tapi belum ketemu juga bos. Lu cari yang becus dong. Gua kan bayar lu tuh gak murah. Oke bos, kami akan kabari secepat mungkin sama bos.
Emang bego. Nyari satu orangnya nggak becus, gimana nyari 100 orang? Tante, tante